teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang narcissistic personality disorder. Dan ini adalah pertanyaan salah satu teman kita gitu ya, yang berkaitan dengan mungkin apa yang kalian alami juga gitu ya, tentang membongkar identitas narsisis. Pastinya ini benar-benar menarik gitu ya, tentang ngasih tahu kalau dia itu narsisis dan bisa dibilang kalimat mudahnya itu call out atau calling them out gitu ya. Nah, misalkan kalian udah teredukasi nih gitu kan. Nah, membongkar identitas narsisis itu atau ngasih tahu kalau dia narsisis itu memang bisa menggiurkan gitu ya. Karena apa ya? Kita jadi kayak udah tahu apa yang mereka lakuin, jadi kita kayak pengen ngomong, lu tuh melakuin ini loh dan lu tuh ini gitu kan. Misalkan kalian lagi sama temen-temen gitu dan tiba-tiba dia kayak melakukan salah satu toolbox dari narsisis gitu ya, terus kalian langsung lu tuh kan gaslight gua lagi, misalkan kayak gitu ya. Dan kemudian juga misalkan kalian lagi di rumah, kemudian dia juga menyalahkan, kalian akan bisa ngomong paling lu nanti bakal blame shifting lagi gitu kan. Nah, ketika kalian terus membongkar perlahan-lahan gitu ya, atau bahkan ketika dia sudah melakukan pola-polanya itu, kalian bisa terpancing untuk ngomong, nih sebenarnya lu tuh sebenarnya memiliki spektrum narsistik gitu misalkan. Atau bisa juga kalau misalkan kalian nih lagi duduk tenang sama mereka lagi agak kalem gitu ya, terus kita kayak merasa jangan-jangan kayaknya orang ini nih ada loh empatinya sedikit gitu ya. Nah, kalian pengen banget kayak ngomong bahwa nih gua nemu video nih, lihat deh, kayaknya match deh sama perilaku lu dan sebagainya dan sejenisnya ya. Nah, jadi untuk kita memplotting bahwa mereka itu memiliki empati yang normal atau empati yang banyak, itu memang kayak mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan menjawab pertanyaan kenapa kok kita pengen membongkar tabir narsisis ini tuh menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan. Kenapa gitu ya? Nomor satu, karena Anda merasa sakit dan lelah. Semua hal-hal yang gak enak, yang sakit, kegagalan yang dilimpahkan ke Anda, kambing hitam, tidak pernah merasa cukup dan nggak pernah merasa kayak setidaknya dihargai gitu ya. Semuanya tuh kayak yang nggak enak ada di Anda gitu ya. Nggak fair dong kalau misalkan ini nggak dibongkar, nggak fair dong, nggak adil dong gitu ya. Enak bener dong kalau mereka yang begituan, orang kita yang sakit gitu ya. Kemudian yang nomor dua, kenapa call out narsisis ini sangat menggiurkan gitu ya? Karena kita tuh memendam perasaan sesak atau perasaan yang lelah, yang udah lama ingin meledak, pengen lash out, karena kita sendiri kayak udah judek gitu ya, sulit menerima perilaku agresifnya yang terus-terusan, apalagi semakin kita teredukasi gitu kan. Kemudian yang nomor tiga, kenapa kok menggiurkan ya? Karena kita tuh sebenarnya nggak terima karena mereka selalu menang dan egonya selalu terpenuhi dalam hidupnya, move on aja kayak gitu terus, yang jelas-jelas kita tahu bahwa dia tuh manipulatif gitu. Kalian tuh melihat sisi yang nggak pernah dilihat orang luar, jadi kalian kayak aku tuh pengen banget sebenarnya tuh ini gitu yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu kan. Semua ini kayak dengan image yang kebalikannya bahkan gitu ya, kayak greget banget deh pengen ngomong yang sebenarnya. Nah, kemudian yang nomor 4 gitu ya, kenapa kok kita pengen banget membuka tabir mereka gitu. Sebenarnya kita tuh ada kayak feel pengen ngajarin mereka, pengen membantu mereka. Ini loh, kamu tuh nonton video ini, kamu harus jadi lebih baik ya. Ini kan disordernya nggak bagus, kamu tuh jangan narsisistik, berharap dia itu bisa membaik itu. Kemudian yang nomor 5, berharap kalau udah melampiaskan atau membuka tabirnya gitu, terus kita pikir kita jadi lebih baik, kita jadi lega atau puas dan sejenisnya. Kenapa kok ini semua menggiurkan gitu ya? Nah, dari nomor 1 sampai 5 ini memang wajar banget dan bisa dialami oleh supply manapun. Tapi menurut pengalaman dan sharing yang gue pelajari gitu ya, ternyata nomor 1, calling them out
itu nggak membuat kita itu jadi lebih baik atau bahkan sembuh. Nomor 2, banyak potensi kondisi menjadi lebih buruk ketika outputnya itu probabilitas tertinggi, yaitu mereka justru ngetawain kalian, mereka nggak terima, marah atau dendam, atau bahkan menuduh balik. Kemudian yang ketiga, kalau kita tergiur untuk ngajarin narsisis atau membuka tabir rasa malunya mereka, biasanya susah. Kita tuh tidak bisa mengajari orang yang dimana orang itu sendiri nggak respect sama kita gitu kan. Dan yang nomor 4, ya mereka sibuk ngurusin egonya yang rapuh dan tidak punya kemampuan untuk menggubris refleksi seperti yang kita harapin gitu ya. Kemudian yang nomor 5, dipandang sebagai rasa malu dan menjadi tantangan atau menjadi serangan. Artinya mereka malah bisa jadi lebih defensif atau malah lebih manipulatif gitu ya. Yang nomor 6, bisa jadi malah diungkit sampai berapa lama, bisa setahun ke depan, bisa berpuluh-puluh tahun ke depan, dan itu menjadi membekas di mereka sebagai serangan. Kemudian yang nomor 5, kita belum tentu siap dengan react narsisis pada saat itu juga. Kalau dia bisa marah atau narsisis rage, malah jadi nuduh kita balik dan kondisi malah jadi lebih buruk. Nah, notes dari video ini, kenapa kok menggiurkan? Itu sudah dijawab di nomor 1-5 gitu ya, dan wajar gitu. Cuman menurut gua sih inti dari video ini ya, bottom line ya, they just don't care gitu. Mereka tuh nggak peduli gitu ya. Dan mungkin karena mereka nggak peduli, jadi ini bisa jadi buang-buang waktu juga. Jadi mungkin bisa jadi refleksi kalian kalau misalkan kalian lagi berpikir kok menggiurkan banget, pengen buka tabir mereka gitu kan. Nah, perubahan itu tuh bukan karena kalian bongkar, tapi ya harus ada kesadaran murni dari dirinya dia gitu ya, dimana itu susah gitu kan. Jadi kalau misalkan gue ngobrol di dalam video ini, kalau gue ingin sekali bicara tentang hal ini dengan alasan, wah gue mau ngasih tahu dia kalau dia itu narsisis, siapa tahu dia bisa reflect, dia bisa jadi teredukasi juga gitu ya. Dengan alasan gue berharap mereka terus jadi baik dan berubah. Kalau gue sih mending enggak gitu ya. Kalau gue mending enggak, karena gue selalu memilih jalan untuk healing dan recovery gitu ya. Tapi ketika kita terus berjuang untuk melawan ini, artinya kita fight the crashing wave gitu ya. Jadi ketika kita ingin berusaha dan berharap dan sangat menggiurkan untuk call them out gitu ya. Nah, pikirkan kembali dan juga pikirkan konsekuensinya dan juga pikirkan akibat-akibatnya gitu ya. Ini teman-teman untuk menjawab pertanyaan salah satu teman kita, kenapa sih kok pengen bongkar identitas narsisis, menggiurkan banget. Iya, emang menggiurkan banget. Nah, itulah penjelasan dalam video kali ini. Teman-teman, aku thank you banget yang udah sampai di video ini. Semoga kalian mau subscribe, like, komen gitu ya. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narsisis gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.